Udah. Ini gini ya. Tak. Mantannya. Oh gitu. Mantan kameramen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bapak-bapak jamaah perwiritan Al-Ikhlas yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul di rumah yang penuh barakah ini. Semoga kesemuaan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, rezeki kita penuh dengan keberkahan, selamat dunia, selamat akhirat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai dapat barakah dari Isra Mi'raj pada malam hari ini, kita bacakanlah satu ayat daripada surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi abdihi, telah memperjalankan hambanya Muhammad, Nabi kita, lailan pada satu malam, malam 27 Rajab. Minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahkan akan sekelilingnya, antara Mekah dan Palestina, linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Allah menggunakan bahasa kami di sini bukan berarti Allah Ta'ala banyak. Di dalam ilmu tata bahasa Arab, kami itu untuk menunjukkan Allah Ta'ala itu besar. Litta'zim. Ya. Al-mu'azzamu nafsuhu. Allah al-mu'azzimu nafsahu. Allah mengagungkan akan dirinya. Sama dengan kalau manusia, kita ini kan perkumpulan perwiritan Al-Ikhlas. Bercakap di masyarakat. Kami atas nama pengurus perwiritan Al-Ikhlas. Padahal yang bercakap satu. Mengataskan yang banyak untuk menunjukkan besarnya. Kan tidak seluruh beserta anggota-anggota yang bercakap. Tapi satu itu mengataskan yang banyak, begitu. Mewakili. Untuk manusia, kalau Allah tak perlu wakil, karena memang Allah Ta'ala itu Al-Akbar, maha besar. Faidatun, satu faedah. Telah ijma', ini kitab qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ini kitab namanya kitab Kifayatul Muhtaj. Bicara tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Faidatun, satu faedah. Apa kata dia? Telah ijma' segala ulama bahwasanya Isra dan Mi'raj itu adalah keduanya itu dengan roh dan jasad. Nah, ini kitab berbahasa Melayu. Kata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama-ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi itu Isra Mi'raj itu cuma dengan
jasad saja, itu di luar daripada ijma'. Kalau ada yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj itu dengan ruh saja, itu keluar daripada ijma'. Ijma'nya ulama karena masadirul ahkam, kalau di dalam usul fikih itu masadirul ahkam, sumber hukum itu secara garis besar 4. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Itulah masadir sumber. Datang sekarang nih ada karena satu abad NU, dikatakannya sumber hukum selanjutnya resolusi PBB gitu dia. Kalau ada yang nengok-nengok video tuh oleh anak mendiang Gus Dur, itu bercakap resolusi PBB adalah sumber hukum Islam. Kata dia bagi grup dia sendiri. Karena kenapa? Ditengok banyak maslahat dalam resolusi PBB untuk kemanusiaan. Kata dia. Sesungguhnya dalam Islam nih, di luar yang 4 nih, itu pun masih banyak perdebatan. Ada namanya masalihul mursalah. Ada sadduz zara'ah atau zari'ah. Ada fatwa. Ya. Itu masih ada seperti itu. Jadi, kenapa harus yang gitu yang dipakai? Sedangkan yang ado itu saja masih belum terpakai semua. Itu. Jadi, balik kita cerita kitab, itu hanya untuk pengenalan ijma' ulama. Kalau ada pendapat yang saz, arti saz itu ganjil. Maka pendapat ganjil ini tinggalkanlah. Karena itu akan pasti memicu masalah. Contoh, ada orang mengatakan, oh aku ada baca kitab. Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya dengan roh. Dengan roh katanya. Sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dikutipnya. Dia katanya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Untuk mengetahui hadis itu betul tidak, tengok. Siapa saja periwayat-periwayatnya. Dari siapa. Macam kalau Sahih Bukhari. An ini kan. An Abi Hurairah. Entah pokoknya enggak sampai Abi Hurairah. Awalnya siapa? Baru ke Aisyah. Itu. Kalau hadis itu kan ada istilahnya sanad. Dari Pak Oslan. Dapat dari Pak Haji Zakaria. Dapat daripada Pak Salim. Seterusnya tuh. Dapat dari Pak Ahmad. Gitu. Itu nama sanad. Dari kato-kato nanti kepada yang pencakap pertama, macam gitu hadis Nabi itu. Jadi hadis Nabi itu ada yang orang yang dobit. Dobit itu hafalannya bagus. Tak berubah dia cakap awal. Ingatan dia kuat. Itulah makanya di zaman Imam Bukhari itu seleksi hadis itu tinggi. Karena zaman itu ada orang jual bazinzan. Bazinzan itu terong bahasa kita. Karena dia ingin dapat untung dari jualan terong tadi, dipalsukannya hadis. Wah, ini makan terong ini begini. Dari kalau Rasulullah SAW gitu. Zaman itu begitu. Makanya muncul hadis pemalsuan itu. Man kazzaba alayya muta'midan falyatabawa maq'adahu finnar. Siapa yang berdusta atas nama aku, man kazzaba alayya muta'midan, sengaja. Kalau tak sengaja tak tahu. Man kazzaba alayya muta'midan falyatabawa. Silahkan ambil tempat duduk di neraka. Itu udah otomatis akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi seleksi Imam Bukhari itu sampai sekarang. Ada pula sekarang berani pula dia perasan dia lebih tinggi daripada Imam Bukhari. Dia disahihkan buat Imam Bukhari, disahihkan lagi buat dia lagi. Padahal Imam Bukhari itu dulu memang diseleksinya hadis tuh. Memang betul-betul. Ini dia pula kojo yang udah botolan, dibotolan lagi. Itu ada sekarang. Yang grup-grup yang gak mau menyalahkan ibadah. Apa ada ulama orang tuh disahihkan oleh sepolan. Ulama orang tuh karena dia tidak punya pasar, jadi sengaja diutaati. Seperti Imam Bukhari, semua imam lah. Padahal ulama ahli hadis tuh banyakan bermazhab Syafi'i. Ulama hadis. Imam Bukharinya mazhab Syafi'i. Kalau memang Bukhari ini kental ilmu apanya itu, istilahnya fikih ya, pasti dia buat mazhab sendiri. Kan orang tu kata ini hadis sahih ini. Tidak, rupanya standar untuk fikih itu bukan sekedar daripada tahu hadis. Imam Syafi'i pun tahu hadis itu. Tetapi kenapa tak dipakai? Begitu. Jadi dia saking tawaduknya Imam Bukhari tetap memakai mazhab Syafi'i. Balik kita cerita kitab. Jadi kalau ada yang di luar itu berarti bukan ijma'.
Dan adalah keduanya itu pada malam yang pada malam yang satu daripada Mekah sebelumnya, sebelum hijrah setahun. Nah, ini juga terjadi khilaf ya. Maksudnya ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 10 kenabian. 10 kenabian. Jadi Nabi itu umur 40 bawa ke umur 50 bawa 51 barulah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dia mengatakan setahun, berarti sekitar 11 bawa 12. Dekat-dekat itu. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi belum lagi di Madinah, masih di Mekah. Sebab apa? Di sini dikatakan apa yang menyebabkan Rasulullah SAW itu mendapatkan peristiwa Isra Mi'raj? Kata sebahagian, itu katanya ulama ada sebagian, kemudian daripada meninggalnya Abu Talib dan Siti Khadijah. Karena sebab meninggalnya Abu Talib, yang menjadi selaku ayah Nabi, Abu Talib itu makam ayah Nabi. Nabi tidak menjumpai ayahnya lagi karena di waktu dalam kandungan, di dalam kitab Barzanji dikatakan 2 bulan kandungan meninggal. Jadi yang mengambil makam ayahnya Nabi adalah pamanah. Maka hadis mengatakan ayah Nabi masuk neraka itu maksudnya pamanah. Orang Arab itu sama dengan kita mengatakan sedawaya itu pebapaan. Ya, pebapaan uak, ucu, pakcik, pebapaan. Bapak juga. Nah, itu makanya kalau dia perempuan bisa mewalikan dia. Dan ngambil makom bapak. Sama dengan kita pebapaan tadi. Balik cerita kita tentang masalah Abu Talib. Kenapa disebut Siti? Siti itu apa namanya, pangkat. Pangkat. Seperti Pak, Bu, ya, seperti itu. Iya. Kalau laki-laki Sidi. Kalau perempuan Siti. Sidi, Siti. Sebetulnya Sidi itu Saidi. Cuman karena lisan kita mengatakan Saidi itu jadi Sidi, Saidati itu jadi Siti. Saidina Muhammad. Makanya Sidi. Sidi itu maksudnya Tuanku, penguluku, pemuliaan. Siti itu kan nama. Siti Hawa, Siti Aisyah, Siti Maryam. Nama-nama Siti itu pangkat, penghormatan. Nama aslinya Hawa, Maryam. Begitunya itu. Siti Fatimah. Sobat itu. Siti Khadijah. Bukan Siti nama dia. Tapi di kampung kita nih, kadang ngasih nama anak langsung ngasih Siti. Padahal Siti itu pangkat. Tak mungkin nama orang, nama dia katakan lurah dia kan. Lurah. Nama dia katakan namanya Ruslan. Contoh Ruslan. Pak Lurah Ruslan. Tak mungkin nama orang begitu. Nama orang tak mungkin langsung nak ngambil nama itu. Cuma di kampung kita ini karena tidak tahu makom martabat kenapa pakai Siti. Siti itu rupanya untuk panggilan. Maka nama orang, siapa nama Siti Aisyah? Harusnya Aisyah saja. Tapi itu sudah lazim, udah tahulah orang tuh. Ya. Beda kalau kunyah. Kunyah itu memang udah soing. Ummu Habibah, ya. Ummu Salamah. Ummu itu Oma artinya. Oma si Salamah. Oma si Habibah. Abu ayah. Abu. Kalau Abu Bakrin itu walaupun kunyah, dia itu sudah lazim di masyarakat ayah anak gadis. Karena dialah menurut tradisi orang Arab termasuk menikahkan anak dia copat umur 7 tahun. Aku sebut Abu Bakar. Ada yang mengatakan Abu Bakar tuh karena copat dia beriman. Di antara seluruh sahabat, dia yang laki-laki pertama beriman. Maka dikasih namanya Abu Bakar. Abu Bakrin. As-Siddiq gelaran karena ketika peristiwa Isra Mi'raj tidak ada yang seyakin dia yang pasang badan melebihi Abu Bakar. Padahal tak diikut. Aku jangankan itu. Lebih apapun dia kata Muhammad tuh, kata dia. Aku percaya. Maka pada saat itu Allah kasih nama As-Siddiq dari lisan Nabi itu. Makanya kan kalau kita membaca tafsir daripada Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Sebetulnya ta itu mengatakan ta. Kalau ingat Roma itu kan terlalu ta itu agak gitu.
Tidak ta. Ta. Gitu. An'amta. Ta. Tati tubat. Jadi ada seperti gitu ya. Jadi balik. Iya sikit. Jadi apa namanya? Ketika pada saat Abu Bakar ditanya dia, jangan kan begitu, lebih daripada itu pun aku percaya, pasang badan semua. Bapak-bapak jamaah yang Allah muliakan, balik kita cerita kitab ni. Pada malam Isnin, pada 7 likur hari bulan Rajab, pokok kejadian Isra Mi'raj itu malam Senin. Malam Senin. Jadi malam Isnin 7 likur. Likur ni 20 liku. 27 liku. Likur. Malam 27. Jadi kitab ni karena bahasa Arab Melayu pakai likur. 27 hari bulan Rajab. Makanya bulan Rajab ini disebut juga sebagai Syahrus Shalah. Bulan salat. Karena ada peristiwa dalamnya cerita masalah salat. Iya. Masalah Isra Mi'raj, penjemputan salat sampai ke langit ke-7. Tidak sampai situ aja. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai rap-rap, alamnya sendiri itu ada tuh. Habis itu nanti bawa kita cerita hadirat Allah. Jadi menghadapi jalan hadir Allah itu bukan langsung. Ada proses. Ini juga lah yang dijelaskan. Tidak sampai ke makom makrifat kepada Allah itu ada step-step. Ada langkah-langkah, ada tingkat-tingkat. Bukan langsung gitu. Kita ni kadang-kala menjumpai makrifat hadirat Allah pada diri kita, banyak masalah yang datang nih. Untuk mengulas, untuk menguji, untuk menjernihkan. Ada masalah membuat kita stres, sakit, apa semua. Disitulah dituntut untuk kejernihan kita. Kejernihan fikiran kita. Udah itu lagi, dan tiada jatuh seseorang daripada anbiya yang dahulu, kata mu'alib, penyusun kitab, ya, ada dasarnya ada diambil dari bahasa Arabnya. Afallahu anhu, ini kalau tidak salah saya kitab yang diapokannya ini kitab Syarah Mi'raj Al-Ghaiti Imam Al-Qalyubi, mazhab Syafi'i juga. Jadi katanya tidak ada para nabi-nabi terdahulu yang pada Baitullah ini, antara Baitullah di dalam Hijr itu bergulung di atas lambangnya, yang kanan antara dua kaki bapaknya dan dua anak bapak. Dua kaki bapakmu dan dua anak bapakmu, dan yaitu Hamzah dan Ja'far, anak Abu Talib, tiba-tiba datang akan dia. Jadi begini, jadi Nabi Muhammad SAW ini memang manusia yang sebagaimana kitab-kitab terdahulu dijanjikan. Sampai ada, wallahu alam, apakah betul cerita si Ustadz Zakir Naik itu, Dr. Zakir Naik. Jadi katanya sampai di agama Hindu pun, kata Om itu, simbol mim itu untuk Muhammad. Seperti itu. Orang-orang Hindu itu Om, Santi, Om, gitu. M-nya itu. Dan yang lain pun, fotonya agama yang ada di alam itu kan dua. Agama samawi langit, agama ardi bumi. Agama samawi langit udah ceritakan bahkan dalam Al-Quran, orang tuh mengenal Nabi itu seperti mengenal anaknya. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu tinggal di Madinah, agar supaya ingin orang tuh salah satu anaknya itu nanti lahir Nabi Muhammad. Nah, itu sebarnya. Yahudi itu kan jauh, kenapa harus ke Madinah? Dia kan Palestina. Kenapa perjalanan sebulan ke situ? Nah, itu ada rahasia. Kalau didapati oleh orang tu ada anak orang di luar Yahudi melahirkan Nabi terakhir, anak dibunuh. Jadi memang masuk program Nabi itu dari Koci udah diincar. Cuman Allah lindungkan. Maka dalam Al-Quran itu dibahas seperti itu. Bahwasanya mereka itu mengenal Nabi, sifat-sifatnya tuh seperti mereka mengenal anaknya. Jadi sebetulnya hikmah ketika Nabi Muhammad SAW dibawa perkampungan Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, Banu Sa'ad, itu Nabi itu dibolah buat malaikat. Pada saat itu kan ketakutan sedawa perempuan Rasul daripada anak Halimah.
Muhammad mak dadonya dibolah. Dalam kitab ini dibolah tuh dari sini sampai di bawah pusat. Nabi itu 2 kali bolah menurut kitab. Ketika dia masih kecil dan ketika dia hendak peristiwa Isra Mi'raj. Hendak dibosihkan dadu dia tu. Dia ambil jantung dia dikeluarkan. Dada kau tahu apa kata malaikat Jibril. Ya, sama dengan malaikat Mikail. Ini dah kau tahu ini bagian setan nih. Buang. Yang membersihkannya pakai apa? Air Zam-Zam. Maka disebut di dunia ini air yang paling mulia, paling bersih itu Zam-Zam. Itu. Air paling mulia. Kalau air nomor 1 itu kan Telaga Kausar. Tapi itu kan nanti di akhirat, di surga. Tapi dunia ini nomor 1 itu Zam-Zam. Air itu tak pernah putus zikir tuh. Bang tawab, talbiyah, salat, Mokah tuh. Putus di Mokah tuh biiznillah. Setiap waktu tak pernah putus dari nilai salat. Tak pernah. Karena semua waktu dunia ini kiblatnya ke Ka'bah. Berarti secara rancangan sampai detik ini pun masih ada yang salat. Terus berputar, kan putaran alam. Di sana gitu juga. Ada yang mengatakan tawaf tak nampak bangsa manusia, bangsa jin. Ya. Jadi peristiwa penjamputan salat itu lebih kepada karena Nabi Muhammad SAW dia sedih. Jadi dibuang bahagian makom-makom dah ada kau tahu si keempat setan tadi. Lalu dikasih hiburan oleh Allah Ta'ala. Joput nih. Ada oleh-oleh dari sisiku. Salat. Jadi ketika seseorang itu salat. Dia lagi mendapatkan bonus dari sisi Allah. Kalau ada orang salat tidak merasakan kemanisan dalam salatnya. Itu hadiahnya belum pas sama dia. Begitu. Belum pas. Karena Nabi yang masalah begitu banyak. Usainya dan salat. Makanya Nabi itu gembira dengan beberapa hal. 1, suka minyak wangi. Makanya sejarah menyebutkan Rasulullah tak pernah bersedekah minyak wangi. Bersedekahnya minyak wangi bagi Rasulullah itu adalah dengan memakainya. Untuk Rasul tuh khusus. Yang kedua, Rasul itu suka dengan bab wanita. Kesenangan sendi. Nomor 3 adalah salat. Maka Rasulullah sampai bongkak kaki ya, salat. Karena tunggang tunggit naik itu. Andai kata bisa di surga tuh, yang dicai itu, aku paling ondak tuh salat di surga. Tapi surga tak ada lagi tempat ibadah. Di surga semua udah dilimpahkan rahmat kasih sayang. Udah tak apalah ibadah. Di dunia ini aja suruh ibadah. Begitu. Jadi sampai situ saja ulasan kita tentang masalah Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah bimbing kita ke jalan yang lurus. Memberikan keselamatan kita dunia dan akhirat. Bisa kita menteladani Rasulullah. Kalau ada masalah, maka dianjurkan untuk sholat. Karena sholat itu imat. Apa imat itu? Tiang. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Semoga Allah Ta'ala mengokohkan hati kita ini dengan senantiasa beribadah, selamat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa taklim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir ya Allah. Berkahkanlah hari-hari kami ya Allah, umur kami ya Allah. Di antara kami ini anak lagi yang menanggung hutang, banyak hutang ya Allah, lapang rezeki bisa bayar hutang ya Allah. Di antara kami ini ada yang punya maksud tujuan ya Allah. Jadikan kehidupan kami penuh dengan kebaikan anak keturunan kami orang yang soleh soleha. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan kami ke tanah suci baik umrah atau haji ya Allah. Yang sudah sampai jadikan ibadahnya mabrur ya Allah. Terimalah doa-doa kami, selamatkan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum. Itu Ustaz, masalah sapi ini. Apakah namu sapi